Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma li min fa'una mufa'na bima 'allamtana wazid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid. Sebelumnya mohon maaf, ini saya tadi itu baru pesen mie ayam sama es teh. Belum saya makan, nambah seruput ditelepon Pak Iwan. Waduh. Ini tanda-tanda ini. Saya kira itu ini pekan kedua, Pak. Karena kemarin saya baru ngisi pekan pertama di Bani Umar, di Bulak Rejo. Saya ingat. Jadi kan pekan pertama di sana. Pekan nanti kelihatan 1 minggu baru di sini. Jadi saya kira ini belum pekan ketiga, ya, baru pekan kedua. Jadi intinya mohon maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan kajian singkat. Saya hanya ingin mengajak merenungi satu ayat saja, ya, satu ayat, dan mungkin singkat. Setelah itu mungkin moga nanti mumpung ini sebelum Ramadan ada tanya jawab terkait dengan Ramadan dan yang lainnya kita bisa diskusikan. Tapi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan sebentar lagi mendatangi kita. Kalau tidak salah ini sudah tanggal berapa Sya'ban? Ayo. Waduh, ada yang 12, 15. Sudah kelewat pasti. Sudah kelewat. Masihnya 18. Maka berarti Sya'bannya tambah 1 hari. Karena selisih 1 hari. 19 Sya'ban. Yang artinya Ramadan sebentar lagi mendatangi kita. Jadi monggo kita berusaha untuk persiapan bulan Ramadan. Tentu persiapan bulan Ramadan bukan sekedar persiapan apa? Yaitu mengumpulkan sirup di kulkas. Dan setelah Ramadan kan apa? Banyak iklan, marjan dan yang lainnya ya. Itu tanda-tanda Ramadan datang. Persiapan yang paling penting tentu adalah takwa dan juga ilmu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan tidak mungkin takwa itu didapatkan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, cari ilmu betul. Bagaimana menjalankan Ramadan dengan baik? Apa saja yang Allah syariatkan? Bagaimana tata cara menjalankannya dengan baik? Kemudian kita ilmui betul bagaimana para salaf dulu mereka menggunakan Ramadannya sehingga kita bisa menggunakan dengan baik. Satu hal saja yang ingin saya mengajak renung yaitu Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan bulan Quran. Jangan sampai lalaikan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini penting. Dalam sebuah ayat Allah firman dalam surah Al-Furqan ayat 30. Monggo yang punya mungkin megang HP dibuka Al-Qur'annya. Ini satu ayat ini aja, Pak. Satu ayat kita dalami maknanya dengan baik dan kita benar-benar camkan dalam diri kita. Al-Furqan ayat berapa tadi? 30. Surat Al-Furqan itu ayat nomor berapa? Surat nomor berapa? Surat Al-Furqan surat nomor 25. Jadi surat nomor 25 ayat ke-30. Ini saya agak susah nyari kan ini tafsir okay. Ya. Sudah ketemu? Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 30 Rasulullah mengeluh. Ya, sambat. Datang Gusti Allah, mengeluh pada Allah. Dan tidak mungkin Rasulullah mengeluh dengan sesuatu yang remeh-temeh. Suatu yang remeh-temeh, beda dengan kita. Ya. Bu, Ibu. Jangan yang ngeluh-ngeluh napa? Kesel. Bapak-bapak? Napa? Ada duit, mikir utang, gitu nggih. Itu kalau kita ngeluhnya itu yang seperti itu. Enggak punya uang, capek, masalah dengan ini, masalah dengan itu. Kalau Rasul tidak. Beliau mengeluh sesuatu yang sangat besar. Dan keluhannya Rasul itu sangat penting sekali. Beliau mengeluh tentang umatnya, mengeluh tentang
umatnya. Rasulullah bersabda, wa qala ar-rasul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, sesuatu yang dihajar, tidak dipedulikan, tidak diidahkan. Yang bahasa Jawa apa? Mboten digubris. Mboten digubris. Ora digagas. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, mengeluh, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku, umat Islam, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diindahkan, sesuatu yang tidak dipedulikan. Coba kita renungi baik-baik ayat ini. Renungi baik-baik ayat ini. Wa qala ar-rasulu, dari Rasulullah mengeluh, dan tidak mungkin mengeluh sesuatu yang penting. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Rasulullah mengeluh pada Allah. Beda dengan kita. Kalau mengeluh malah mengeluh pada manusia, apalagi zaman sekarang mengeluhnya temu di medsos, bikin status, duwe bojo siji wae ruwet. Lah coba. Ini kalau bojone nonton pribadi niku. Dibalas nggih. Sing ruwet ya kowe gitu. Malah perang status. Malah apa enggak bisa dibicarakan baik-baik. Mau bikin status lagi, mungkin ada masalah dengan tetangganya. Wah, duit tonggo jiwa orang sensitif, dibalas, perang status lagi, nggak bisa bicara langsung. Jadi memang saat ini tuh media itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Punya tetangga tidak sensitif, saya rasa sensitif ya kowe gitu. Ini manusia ngeluhnya pada medsos, bukan pada Allah. Rasul mengeluh pada Allah. Ya Rabb, inna qaumi, sungguhnya kaumku. Ya lagi, siapa yang dikeluhkan? Kaumnya, bukan orang kafir. Orang kafir jelas itu, Pak. Ini kaumnya, umatnya. Pertanyaannya, kita sebagai umatnya mboten? Lah ini, jangan-jangan kita termasuk yang dikeluhkan. Rasulullah mengeluh pada umatnya, dan di antara umat beliau kan kita. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan Rasul. Ya Rabb, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, meninggalkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, banyak tidak umat Islam tidak baca Al-Qur'an? Banyak badan? Banyak. Jangankan baca Al-Qur'an, bisa baca berarti tidak. Keinginan untuk bisa baca aja tidak punya. Banyak, Pak. Mayoritas. Sekali-kali coba, ini Pak RT ini sinten nggih? Amin. Wah, nyogi Pak. Bikin survei, Pak. Kakaknya RT pun pinten nggih, Pak? 20. Nah, ini kakaknya. Misalkan tiap rumah itu 3 orang, tiap kakak misalkan. Pun yang muslim berapa? Dan nanti yang baca Al-Quran itu berapa, Pak? Yang bisa baca. Bikin survei ya, nggih, sekali-kali lah gitu. Kemudian nanti yang bisa baca, yang rutin baca berapa? Ini belum tentu tiap hari itu pada baca Al-Quran. Kalau baca Quran ya mungkin, baca HP itu. Wah, tiap hari rutin, Pak, istiqomah. Nah itu ibu-ibu kalau malam hari itu wajahnya bersinar-sinar, Pak. Kenapa? Sorot HP itu. Ya ini rutin istiqomah kalau baca HP. Tapi kalau baca Al-Quran belum tentu. Meskipun sering ngaji, Pak, belum tentu orang yang ngaji itu baca Al-Quran rutin tiap hari. Ini masalah serius. Jadi banyak umat Islam tidak baca Al-Quran. Padahal ini yang paling dasar, membaca. Satu. Yang kedua, mungkin dia baca,
Tapi berapa yang istiqomah ngaji Al-Qur'an? Makna Al-Qur'an. Belum tentu rutin, Mbak. Teng mriki rutin nggih enten kajian tafsir? Malam apa, Pak? Yang kedua. Alhamdulillah, sebulan sekali berarti. Waduh. Kula hitung ke, Pak. Kula hitung mawon. Kula pun sering hitung kok. Jadi kalau rutin minggu itu 10 ayat. Berapa 10 ayat? Berarti kajian rutin nggih. Itu selesainya kan Al-Qur'an 6.600 ayat. Selesainya berapa tahun? Monggo dipun hitung. Sing saged ngitung kula sekali hadiah. Napa saya hadiah? Snack nah. Njaluk takmir mungkin. Pinten berapa tahun? 2 tahun pripun? Seminggu 10 ayat. Al-Qur'an 6.600 ayat. 12 tahun. Rutin seminggu berapa? 10 ayat. Itu kalau 10 ayat. Maksimal biasanya saya itu pengajian, saya kan pengajian tafsir itu 3 tempat setiap minggu, Pak. Di kampung, itu dari belakang di Fathur Rahman yang tadi saya ngisi kajian maghrib, itu dari depan dari Al-Baqarah hampir selesai, kemudian di desa sana. Itu biasanya itu 5 ayat itu udah bagus, Pak. 10 ayat itu berat kalau hanya 1 jam. Ya rata-rata 5 ayat sekali kajian itu. Jadi kalau 5 ayat berapa tahun? 24 tahun. Itu kalau rutin seminggu sekali. Kalau sebulan sekali ya beripun, Pak? Berapa coba? Berapa tahun, Pak? Berapa berarti? Berapa? 96 tahun. Ini kalau istiqomah. Mungkin kajian perdana keju, kajian kedua mumet. Izin terus gimana selesainya? Hujan. Jagung. Lupa, apalagi ustadznya juga lupa lagi. Ya Allah. Lah ini berapa yang istiqomah ngaji Al-Qur'an? Makna Al-Qur'an tidak banyak. Bahkan banyak masjid tidak ada kajian tafsirnya. Ini masalah besar. Alhamdulillah di sini masih ada meskipun sebulan sekali lumayan. Ampun ngantos sebulan sekali ijek gue pray lho, Pak. Ya pray. Ini jangan sampai banyak yang baca tapi tidak ngaji, tidak belajar maknanya. Bahkan dari yang baca maknanya pun berapa yang apa? Mengamalkan. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Dibahas misalkan tafsir surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Tentang apa ini? Orang yang suka apa? Suka ghibah, bicarakan orang lain. Di pengajian diulang-ulang, tapi nyatanya masih apa? Suka ghibah. Ibu-ibu kalau rewang yang dibicarakan apa? Wah, tafsir. Waduh, tidak mungkin bicarakan orang lain. Bapak juga sama, jagongan bicarakan orang lain. Bahkan pengajian loh, yang dibicarakan orang lain. Ustadznya yang dibicarakan. Ustadz ya lalen ya. Orang mudeng kajian weh. Nah gitu. Bala curhat ini. Nggih. Jadi Al-Qur'an itu penuh dengan ilmu. Dibaca, difahami, diamalkan. Dan juga tentu yang lebih penting apa? Didakwahkan. Nah ini jarang yang istiqomah ngaji Al-Qur'an, Pak. Mendakwakan Al-Qur'an. Ya. Kebanyakan orang dakwah kadang-kala ya hanya ngomong sana ngomong sini nggak jelas, tidak membahas ayat Allah, tidak membahas hadis Rasulullah. Ini masalah, ini masalah. Oke, Subhanallah, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ya Allah firman dalam surah Al-Baqarah, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, bulan Al-Quran. Maka mari pergunakan baik-baik bulan Ramadan untuk baca Al-Quran, untuk ngaji makna Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ini bisa semuanya. Ngaji jelas, baca Al-Quran. Ya, misalkan habis sholat tarawih mungkin di Masjid Ar-Rasyid, bapak-bapak tadarus, ibu tadarus, monggo bersama-sama. Biasanya kalau sama-sama kan semangat, nggih.
Ya, meskipun mungkin bacanya sendiri atau giliran monggo, yang jelas baca Al-Quran. Kemudian difahami maknanya. Mungkin longgar habis subuh atau mungkin habis tarawih duduk di pojok masjid baca Al-Quran sama baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Ya. Minimal juz yang surat yang pendek-pendek ya, juz 30. Misalkan punya tekad bismillah, Ramadan kali ini saya selesaikan khatam Al-Quran, selesaikan khatam juz 30. Selesaikan membaca arti Al-Quran, Pak. Punya planning seperti itu. Ini saya juga punya planning, Pak. Saya punya planning Ramadan ini mau ngaji tafsir juz 30, menyelesaikan selama bulan Ramadan. Nanti di pondok sebelum buka, nanti insya Allah live gitu. Saya sedang nulis, ya, sebenarnya sudah selesai itu tafsir juz 30. Nah ini mau tak kaji nanti insya Allah sebelum buka itu di pondok rencananya. Tapi seminggu 3 kali aja. Kalau tiap hari berat, Pak, karena saya masih juga di kampus dan rencananya 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Dan nanti setelah pertemuan mungkin 40 menit, tapi yang dibahas agak cepat gitu ya, beberapa surat dari juz 30. Harapannya selama Ramadan selesai juz 30. Kan lumayan itu. Kalau 30 juz tidak mungkin, Pak. Tapi kalau juz 30 dengan taklik singkat saya kira selesai ya. Tentu tidak bisa tafsir panjang ya, tapi tafsir singkat, surat pendek, sekali pertemuan beberapa surat kan bisa. Oke, intinya monggo di bulan Ramadan punya planning dengan Al-Quran, baca makna Al-Quran, amalkan syukur-syukur dakwakan Al-Quran. Duh, apa bisa? Bisa. Misalkan ya nanti di bulan Ramadan yang sudah lancar baca Al-Quran, mungkin 5 menit saling tadarus. Yang belum lancar kemudian dia disimak gitu ya. Atau mungkin yang belum bisa baca alif ba ta diajarin. Semakin banyak yang ngajari kan semakin cepat itu, bahkan privat. Misalkan sudah bisa baca 5 orang, yang mau belajar 5 orang, satu-satu aja. Satu. Dakwah Al-Qur'an mumpung di bulan Al-Qur'an. Ya, jadi monggo planning kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ya. Ini enggak usah di live enggak apa-apa, biar santai ya. Jadi jamaah rahmatullah, Al-Quran sangat mulia. Bulan Ramadan bulan yang mulia dan telah diberi contoh oleh para salaf bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selama bulan Ramadan khatam 60 kali. Khatam berapa kali? 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali. Berarti khatam berapa juz? 60 juz. Ibu-ibu sibuk bikin juz. Bu, saya punya tips singkat, Bu. Jangan sampai Ramadan habis untuk masak. Planning masak 1 jam. Belanja warna-warna, nanti teng laris, teng mitra nyari bahan-bahan yang enggak mungkin ke pasar. 1 jam belanjanya. Masaknya 1 jam, menyiapkan 1/2 jam. Cobi 3,5 jam. Ini kalau untuk baca Al-Quran berapa juz? Berjuz-juz. Nah ini kadang-kala habis hanya untuk masak. Jangan sampai eman. Loh, apa enggak boleh? Tapi ya sedikit-sedikit gitulah. GoFood mawon. Wah, mahal. Shopee, pesan di tetangga sekarang juga ada yang bikin. Atau di masjid. Enten mboten Pak nih, Pak. Lah ini malah hemat nih. Mohon pakai takjil pesan ngambil 2. 1 untuk buka, 1 untuk sahur. Versi hemat. Asal mboten? Angsal kok. Nenek. Ayuran nih. Kalau bisa, wah saya masih ingat betul ketika di Saudi, saya 8 tahun Saudi nggih. Kan saya sering terutama ketika udah bawa keluarga, itu kalau Ramadan di sana. Itu momen paling hemat di bulan Ramadan, Pak. Kenapa? Ya turah-turah itu. Jadi masuk masjid itu selalu malah bingung kurang orang, Pak, bukan kurang makanan. Kadang kita tuh ayo mampir. Jadi malah rebutan itu. Kan banyak sekali nyediakan. Dan biasanya sudah sediakan tenda khusus. Jadi ada masjid, sampingnya dibuat tenda khusus untuk makan. Jadi memang tidak di masjid, dibuat tenda khusus, tapi tendanya memang tenda bagus itu. Nanti makanannya juga, wah, tidak kayak sini, suka kucing. Oh itu benar-benar lumayan itu. Biasanya lebih-lebih. Selesai sholat nanti suruh bawa lagi. Akhirnya kita tuh hampir tidak pernah masak di bulan Ramadan.
Ya saking lebih-lebihnya tadi. Jadi monggo jamaah Allah, terutama ibu-ibu, jangan habiskan waktu hanya untuk masak-masak. Boleh masak untuk misalkan bersama-sama keluarga dan seterusnya, tapi tentu ada momen-momen untuk ibadah. Momen-momen untuk ibadah, terutama di akhir-akhir Ramadan. Ya. Kalau boleh saya beri saran, sebelum 10 hari yang terakhir nyetok, Pak. Ya, nyetok makanan di kulkas. Kalau bisa beli ke toko beku nih kali, nugget kan murah nih kali. Stok tengah kulkas. Jangan sampai nanti sudah akhir Ramadan, mendekati 10 hari terakhir malah masjid sepi. Lah niku mall sama pasar rame. Habis waktunya untuk berbelanja, apalagi pasti dah antrinya panjang itu. Jadi momen-momen yang genting untuk banyak ibadah habis hanya untuk antri di swalayan dan seterusnya. Ini tentu tidak perlu. Jadi monggo, terutama misalnya mau beli pakaian atau yang lain sejak sekarang pun beli. Loh kalau nggak punya uang gimana? Ya minta suaminya, masa minta saya? Nggih. Jadi monggo jemaah gunakan Ramadan sebaik-baiknya. Al-Qur'an sangat mulia. Saya sebutkan 5 di antaranya saja secara singkat untuk menyemangati nggih. 1. Al-Qur'an tiap hurufnya berpahala. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Wala aqulu, saya tidak mengucapkan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, tetapi alifu harfun, lamu harfun, wa mimu harfun. Kita baca baru satu baris, itu rata-rata udah berapa kata, berapa huruf, Pak? Banyak itu, Pak. Baru misalkan bismillah itu udah 19 huruf, apalagi baca Al-Fatihah dilipatkan 10 kali, lipatan 10 kali, banyak sekali. Apalagi dibaca di bulan Ramadan, berlipat-lipat pahalanya. Yang kedua, baca Al-Quran keutamaan, lancar maupun tidak lancar. Lancar maupun tidak lancar. Rasul bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, lancar baca Al-Quran, bacaannya bagus, ma'as safarati kiramil bararah, mereka bersama malaikat-malaikat yang mulia, utusan-utusan Allah yang mulia. Ini yang lancar. Yang tidak lancar bagaimana? Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang baca Al-Qur'an wa ya'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syak, dan dia terputus-putus, terbata-bata, blekak-bleku, lahu ajron, dapat 2 pahala. Pahala napa? Blekak kali bleku. Lumayan deh. Jadi pahala dia membaca dan masyaqqah, kesulitan yang dia dapatkan, ini bernilai pahala semuanya. Jadi membaca Al-Quran lancar tidak lancar berpahala. Monggo banyak baca Al-Quran. Ampun gengsi, Pak. Kan sebagian orang ini tidak mau mengaji di masjid karena kadang-kadang malu gitu. Wah, saya kan sudah udah pensiun, masa belum bisa baca Al-Quran. Tidak apa-apa, mending malu sekarang. Mending malu sekarang daripada diem-diem tapi nggak bisa baca Al-Quran. Mending baris mawon, pun baris saya nggak bisa baca Al-Quran, pripun Pak Amir perlu diajarin, pripun Pak Joko perlu diajarin, baris mawon, alhamdulillah minimal bisa baca libata, lumayan. Blekak-bleku tidak apa-apa, berpahala, lahu ajron, dapat 2 pahala. Faedah Quran yang lainnya juga disebutkan hadis yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, nanti kedudukan orang di surga itu sesuai dengan apa? Bacaan Al-Qur'annya. Yuqalil sahibil Qur'an, dikatakan pada sahib Quran, ahli-ahli Quran, orang yang banyak baca Al-Quran, iqra' wartaqi, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kalian dulu baca di dunia dengan tartil. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena nantinya kedudukan kalian di surga, di akhirat, sesuai dengan ayat yang terakhir yang kalian baca. Semakin banyak bacaannya semakin tinggi. Orang yang hafal 30 juz, baca 30 juz, istiqomah dekat dengan Al-Quran, semakin tinggi. Kalau separohnya itu. Kalau juz 30
Berapa juz 30? Lumayan, Pak. Juz 30 ya lumayan deh. Kalau nanti hafalan cuma kulhu, ya masih lumayan lah ada yang dihafal. Daripada tidak. Kalau belas sama sekali tidak, wah bahaya ya Pak. Jangan sampai tidak naik malah apa? Minus. Minus. Monggo. Banyak baca Al-Quran meskipun capek lelah, tapi itulah perjuangan. Namanya pengen naik itu tentu apa? Perlu perjuangan. Mirip ngapunten niki ingkang seneng goes sinten nggih? Goes. Teng pundi Pak goes ya Pak? Wah, Wonogiri. Teng Gunung Lawu nate dereng. Waduh. Wonogiri pernah yang naik itu Pak? Wah, pernah jatuh. Sobi naik ke Gunung Lawu, pripun ngos-ngosan. Karena Pak naik itu memang begitu. Namanya naik itu pasti capek. Tapi kalau turun blender gampang Pak. Surga itu naik perlu perjuangan, perlu usaha. Tapi kalau masuk neraka, blender pun sampai Pak. Lalu sebatan, tidak perlu usaha, blender pun. Jadi masuk jurang itu gampang, tidak perlu usaha. Tidak perlu usaha, tapi namanya orang naik ke surga perlu perjuangan. Di antara gimana agar kedudukan kita tinggi di akhirat? Perjuangan baca Al-Quran, Pak. Meskipun capek, suami pun serak. Di bulan Ramadan baca udah, di bulan Ramadan baca 1 juz, 2 juz sehari, serak suaranya. Tapi tetap dia membaca. Tekad bulat untuk bisa baca, bisa. Kemarin rekor terakhir santri itu khatam 4 hari. Kalau nggak salah ya, jadi 4 hari khatam. Berarti sehari berapa juz? Ya 7,5 sampai 8 itu. Bisa Pak. Dan saya kira ada yang bisa lebih cepat dari itu. Jadi monggo, baca Al-Quran. Bisa. Yang penting usaha. Yang penting berusaha. Apalagi misalkan memang libur total gitu. Itu santri tidak libur ya. Itu mereka masih ada pelajaran pagi meskipun dikurangi itu. Apalagi kalau kita misalkan longgar, santai, banyak waktu, banyak baca, sampai mungkin suaranya serak pun tidak apa-apa. Yang penting berusaha. Saat kalau baca Al-Quran sambil tiduran asal buatan boleh, boleh tidak apa-apa. Misalkan lelah ya, sudah duduk 1 jam, capek sambil bersandar, capek lagi sambil tidur, boleh. Tapi jangan baru mulai langsung tidur, ya bablas nih. Baca 1 lembar sudah tidur nantinya. Ya, ini jangan sampai. Ya. Iqra wartaqi, naik dan baca dan naiklah. Kemudian keutamaan Al-Quran yang lainnya, yang keempat adalah bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang baca Al-Quran tersebut. Mustahil kita dapat syafaat Al-Quran, ditolong dengan Al-Quran kalau di dunia tidak membaca Al-Quran, tidak dekat dengan Al-Quran. Tidak mungkin Pak. Kalau di dunia ini kita bisa sok kenal. Kalau di dunia kita bisa sok kenal. Ya, misalkan orang lewat di pos polisi gitu. Anggota kira-kira apa? Oh, ini kira-kira anggota, padahal ya orang biasa itu. Tapi sok kenal, sok anggota polisi itu. Atau misalkan jenengan perjalanan lapar gitu, tiba-tiba orang mantu, Pak. Wong mantu. Kira-kira jenengan belok linggih itu kira-kira Pak, diusir mboten Pak? Mboten Pak. Wis tok kenal itu. Ya tok kenal Pak, kemudian makan ini kenyang alhamdulillah. Ngapunten sing enten urusan melih gitu. Pun nggak ada yang akan, bahkan konangan pun nggak akan apa bermasalah. Sok-sok kenal. Di dunia bisa, di akhirat no, tidak mungkin. Sok kenal dengan Al-Quran, sok dekat dengan Al-Quran, sok kenal dengan Nabi Muhammad, tidak mungkin. Di dunia tidak kenal Al-Quran, tidak gubris Al-Quran, tidak mungkin dapat syafaat Al-Quran. Jadi monggo baca Al-Quran meskipun capek lelah. Semoga nantinya kelelahan itu, kecapean itu bisa menjadi apa? Ditebus dengan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Syafi'an di ashabi, menjadi syafaat orang yang baca Al-Quran. Terakhir, jazakumullah, orang yang banyak baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, sahibul Quran adalah orang dekatnya Allah. Ya, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang yang menjadi ahli Quran
banyak membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, ahlullah, dia menjadi keluarganya Allah. Wa khasatuh, dan orang-orang dekatnya Allah. Manusia itu seringkali suka ketika dia punya kerabat pejabat, wah saya punya kerabat bupati, atau apalagi gubernur, apalagi presiden. Pak Jokowi dari Solo, wah saya juga dari Solo, itu diaku-aku orang itu. Wah orang itu, kalau orang ini diaku-aku gitu ya. Atau yang lainnya gitu. Bayangkan kalau orang dekat kita adalah Allah. Itu kalau di mobil itu banyak ya, di truk-truk itu dekengannya apa? Pusat. Wah itu keren nih Pak. Dekengannya pusat. Maknanya apa nih Pak? Nah, itu kalau dibahas panjang. Tapi yang jelas kita ambil makna positifnya aja. Orang yang dekat dengan Allah, dibackingi oleh Allah, berarti Pak akan tenang, tenang. Bagaimana kita akan menjadi orang dekatnya Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah? Kita nggak mau baca firman-Nya Allah, tidak gubris firman-Nya Allah, tidak mungkin. Satu-satunya cara kita dekat dengan Allah, menjadi orang dekatnya Allah, jadi ahli Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahli Al-Quran adalah orang-orang dekatnya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Baik, demikian semoga bermanfaat. Alam bisawab. Monggo, ini masih ada 5 menit, mungkin ada tanya jawab atau yang lainnya. Monggo kalau ada. Oke. Bismillah. Biasanya dalam Ramadan itu punya tujuan target, paling tidak itu hafal Al-Quran. Dan macam-macam dan cara-caranya itu banyak-banyak tidak sama. Ada yang dengan pakai daburi artinya, dan juga ada yang membaca Al-Quran itu dengan huruf Latinnya, karena huruf Arabnya itu blok kadang murah, jadi betul Pak. Nah untuk itu yang lebih bagus atau pas dalam Ramadan itu harus bagaimana, atau mengejar target khatam, atau hanya atau mendahului, atau bagaimana untuk bulan puasa itu? Jadi kalau di bulan Ramadan ini paling bagus bagaimana? Apakah membaca sampai selesai atau membaca dengan, kadang kalau sebagian kan belum lancar baca Arabnya, kalau membaca Latinnya gimana biar lebih cepat? Atau mungkin sebagian, wah saya pengen juga sekali-kali maknanya, atau bagaimana? Cuman asalnya itu al-amrul wasi', urusannya longgar, bahkan Ramadan secara umum urusannya longgar, kan dibuka berbagai macam ibadah, puasa, sholat malam, baca Al-Quran, infak, dan yang lainnya. Dan bisa jadi manusia itu bermacam-macam. Itu sebutan dalam sebuah perkataan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal bagi manusia sebagian Allah membagi rezeki. Ada orang itu yang rezekinya ya dia jualan, dagang. Ada orang itu yang rezekinya apa? Ya tukang. Ada orang yang rezekinya itu petani. Ada orang rezekinya itu ini. Dan itu berbeda tiap orang. Amal juga demikian. Ada orang itu yang dia kuat sholat malam, tapi kalau baca Al-Quran baru 1 lembar pun apa? Ada orang yang bisa baca Al-Quran banyak, tapi kalau sholat malam matanya kelet Pak, susah dia sholat malam itu. Ada juga orang yang baca Al-Quran ngantuk, sholat malam ngantuk, puasa nggih lemes, dan jaluke napa Pak? Ning kantongnya kandel, alhamdulillah, cek lumayan mboten? Yang buatan lumayan tuh ya. Lah tadi udah mau nggak mau infak kan repot niku. Jadi intinya setiap orang memaksimalkan dirinya. Pertanyaan tadi, mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang sesuai dengan dirinya. Kalau dia bisa menggabungkan banyak hal, alhamdulillah. Alhamdulillah dia baca Al-Quran Arabnya dengan baik. Kalau misalkan ternyata kurang cepat, ditambah dia baca Latinnya lebih cepat, alhamdulillah. Bahkan kalau misalnya punya waktu, kemudian apa? Ya baca terjemahannya. Kalau dia punya kemampuan, kesempatan sambil ngajar, mungkin itu akan berkonsekuensi apa? Konsekuensi mengurangi waktunya. Coba Pak kalau jenengan jadi napa nggih? Ini kan nggih ada ustad-ustad nggih. Kadang nggih mumet nggih Ramadan nggih Pak.
Kalau tadi itu bikin jadwal itu pun penuh Pak. Itu saya WhatsApp Pak Jumari, ngapunten Pak, pekan pertama belum bisa gitu. Penuh. Ini kalau diiyakan nggih repot. Kalau tidak nggih repot. Orang minta ngisi di sana di sini tuh. Penuh Pak, sudah tanggal 1 sampai tanggal 30. Kapan kita baca Al-Qur'an? Tentu kan perlu diatur. Perlu diatur. Setiap orang punya kondisi masing-masing. Ada orang itu yang memang dia udah kejar banyak baca. Berjus-jus itu. Dan mungkin kita akan kalah dengan orang itu. Misalkan saya jujur kalah dengan santri Pak dalam baca Al-Qur'an. Kenapa? Ya santri di pondok 24 jam ngaji terus itu. Dia udah khatam 4 hari, saya belum khatam ya 4 hari itu. Susah Pak. Susah. Jadi bagi dia itu lebih baik untuk banyak baca. Bagi yang lainnya mungkin menggabungkan, ya baca tetap harus membaca. Mungkin dia juga harus mengisi pengajian dan seterusnya. Yang lainnya juga demikian. Mungkin dia menggabungkan banyak hal. Intinya yang paling utama tentu satu, yang paling banyak amalnya. Yang kedua, agar banyak amal itu tentu biar maksimal sesuai dengan kondisi kita. Sesuai dengan kondisi kita. Dan kalau bisa jamaah, mungkin planningnya tidak harus sama tiap tahun. Ya. Contohnya nggih, kalau saran saya yang sudah lancar membaca Al-Quran, perbanyak baca. Syukur-syukur kalau kemarin apa sudah sekali khatam, Ramadan ini 2 kali khatam atau 3 kali khatam. Yang belum lancar, usahakan yang minimal khatam sekali plus belajar apa? Tajwid. Tajwid. Kemudian yang sudah lancar banyak baca, tambah belajar sedikit-sedikit bahasa Arab. Sehingga minimal nanti baca itu sudah apa? Sudah ini. Nanti tingkat lagi. Yang sudah bisa lancar, makna juga paham, dikit-dikit ngajari yang lainnya. Kadang orang kala egois, Pak. Banyak yang pengen belajar, saya segera pengen selesai itu. Jamaah, kita tidak akan masuk surga hanya dengan menjadi orang soleh. Cara paling cepat masuk surga adalah menjadi orang musleh. Membuat perbaikan. Untuk itu dalam surat An-Nasr, Al-Asr, Allah sebutkan 4 sifat. Kata Syekh Sa'di, dengan 2 yang awal menjadi orang baik, dengan 2 yang akhir menjadi orang yang musleh. Innal insana wal asr innal insana fil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Beriman dan beramal soleh. Orang kalau udah beriman beramal soleh jadi orang soleh, baik secara pribadi. Tapi nggak cukup, dia masih rugi. Kalau pengen menjadi orang yang tidak rugi, kerjakan yang kedua. Wa tawassaw bil haq, menasihati dalam kebenaran. Maksudnya apa? Dakwah, ajari orang lain, ajak orang lain. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini yang paling susah, Pak. Paling susah itu sabar ngajak orang. Kalau kita baca sendiri mungkin capek, mungkin butuh kesabaran, betul. Tapi lebih sulit lagi apa? Ngajari orang. Apalagi ngajari orang nganyel ke. Ngayal. Nanti saya akan baca Al-Quran, nggih, janjian habis sisa. Ditunggu-tunggu ora teko, Pak. Waduh, lali. Nanti ya besok begitu lagi. Kita sudah mau kemana, janjian sama ibunya, wah bentar saya sudah janjian mau ngajar, Pak. Ditunggu-tunggu ora teko. Malah pembalesi, nembe kula nembe kali bojo kula teng Mitra. Waduh. Ini keluarganya ditinggalkan untuk ngajar, yang mau diajari malah apa? Blonjo, kira-kira nganyel mboten? Nganyel, Pak. Tapi sabar. Dari orang teruji kesabarannya ketika sudah dakwah, Pak. Untuk itu ini penting, Pak. Wah, penting. Jadi monggo yang sudah bisa baca lancar, usahakan untuk ngajar. Terus yang ngajar pun juga punya program. Untuk itu kenapa tadi saya buat program itu, saya udah lama, Pak, menulis tafsir juz 30, tapi belum sampai tak bukukan. Waktu itu Ramadan ini saya berkomitmen akan saya jadikan satu buku, ya. Tafsir juz 30. Juz 30. Orang harus punya target. Target. Nggih, makaten cukup nggih? Mungkin ada sekali lagi. Baik, cukup saya kira, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita semuanya bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya menjadi ahlul Quran di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. A'lam bishawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.